ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wal muslimat, jemaah salat Id yang berbahagia. Tidak terasa di hari ini kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Satu bulan penuh berlalu dengan sangat cepat, dan di hari ini kita telah meninggalkannya sebagaimana di hari kemarin kita menyambutnya. Itulah hari-hari kehidupan. Di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran dan renungan. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang tetap, ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ajalnya. Setiap umat ada ajalnya. Ada batasan dan ketentuannya. Apabila ajalnya telah datang, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dikedepankan. Itulah kehidupan. Setiap dari kita ada batasan dan ketentuannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Itulah kehidupan. Ada tanggung jawab di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itulah kehidupan. Kita akan mendatangi suatu hari yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, liyaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari yang sangat dahsyat di mana semua manusia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sebagaimana kita merasakan terik matahari di pagi hari ini,
kita juga akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari, akan mempertanggungjawabkan segala amalan yang kita lakukan. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada satu jiwa pun yang didolimi, walaupun amalannya hanya sebesar biji sawi, kami akan datangkan amalan itu, dan kami adalah sebaik-baik yang menghisap, memperhitungkan amalan. Setiap dari kita sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan datang sendirian mempertanggungjawabkan setiap dari amalan ini. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Setiap yang di langit dan di bumi akan menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan sangat telitinya, dan setiap dari mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sumpah yang sudah dipastikan, tidak ada yang bisa menawarnya dan tidak ada yang bisa lepas dari sumpahnya. Allah firman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang yang zalim jatuh di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Fa aina tadhhabun? Mau kemana? Akan lari kemana? Hari-hari kehidupan semuanya sudah ada ketentuan dan ada pertanggungjawabannya. Segala nikmat Allah akan tanyakan, wala tus'alunna yawma idin anin naim. Sungguh kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat, dan diutusnya para nabi dan para rasul juga nikmat yang akan ditanyakan. Sebagaimana ibadah kepada Allah juga nikmat yang akan ditanyakan. Allah bersumpah, wa rabbika lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua tentang amalan yang mereka lakukan. Akan lari kemana? Semuanya ada pertanggungjawabannya, dan semuanya ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Siapa yang beramal salih maka itu untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jelek dia sendiri akan menanggungnya. Dan Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal satu darah dari kebaikan, dia akan melihat kebaikan itu. Dan barang siapa yang beramal dengan satu darah kejelekan, dia juga akan melihat dari kejelekan yang dia lakukan. Seluruh dari kehidupan ini ada takdirnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu telah ada ketentuan dan takdirnya. Maka perhatikanlah, kita hidup bukan untuk bulan Ramadan saja. Kita hidup adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lari dari tujuan penciptaannya dan keberadaan kehidupannya di atas muka bumi ini. Ibadah kepada Allah akan dipertanyakan. Wa yawma yunadihim fa yaqulu madza aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Ketika Allah memanggil seluruh manusia di hari kiamat, kemudian Allah berfirman, di mana sekutu-sekutu yang kalian anggap tandingan bagiku? Ditanyakan tentang kemurnian ibadah kepada Allah. Akan ditanyakan bagaimana kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah juga telah mengabarkan tentang pertanyaan di hari kiamat, wa yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab para rasul?
Bagaimana kalian menjawab para rasul? Karena itulah dari pokok agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dan agama Allah di seluruh syariat adalah beribadah hanya kepadanya semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, supaya rasul ini menyerukan kepada umatnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah. Kemudian jangan mendekati apa yang dinamakan dengan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, melempar sesajian ke tempat-tempat yang dikeramatkan, di sungai-sungai, mendatangi dukun-dukun dan tukang sihir. Jangan mendekati dari kesyirikan dan kekafiran kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kebinasaan di atas kebinasaan, itulah yang akan dia peroleh. Mau kemana? Allah akan menanyakan atas setiap amalan yang kita lakukan. Allah memerintah kita, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan gugurkan dari kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu ke dalam sorga. Mau kemana? Umur, kesempatan, semuanya ada pertanggungjawabannya. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdi yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua, wa an syababihi fima abla, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Dan yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian yang keempat, dia akan ditanya an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal tentang ilmu itu. Mau menghindar kemana? Pertanyaan-pertanyaan kita semua akan menghadapinya. Kepala rumah tangga, mau kemana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Ada pertanggungjawabannya. Para perempuan, suatu hari Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitun nar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Saya melihat ke dalam neraka dan saya lihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Tetapi Allah juga telah menentukan, wa may yaqnut minkunna wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Barang siapa yang taat di antara kalian dan beramal salih, kami akan berikan untuknya pahala 2 kali lipat, dan kami akan siapkan untuknya rezeki yang mulia. Itu terkait dengan istri-istri Nabi. Namun siapa yang mengikuti jejak mereka dengan baik dalam ketaatan, diharapkan kebaikan. Para pemuda, jangan menyangka bahwa usia muda itu selalu membawa kepada umur yang panjang. Betapa banyak anak-anak muda yang lebih dahulu menghadap kepada Allah daripada orang-orang tua. Dan perhitungan adalah perhitungan. Mau kemana? Jadilah orang-orang yang berberkah di atas muka bumi ini. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Seperti kata Nabi Isa alaihi salam. Dan saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Id rahimani wa rahimakumullah.
Kalau kita tidak menjadikan hidup ini sebagai suatu catatan yang indah untuk kita, maka harus selalu kita ingat ada pertanggungjawaban yang kita pikul. Dan seluruh hal tersebut mengharuskan kita untuk mencermati firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang yang berislam. Hidup ini kita perlu bimbingan, kita perlu tuntunan. Karena itulah ilmu agama dijadikan sebagai hal yang terbaik di dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan siapa yang mengajarkannya. Nabi tidak pernah diperintah meminta tambahan nikmat apapun. Tidak pernah diperintah minta tambahan harta, tambahan anak, tambahan kedudukan. Tapi beliau diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah meminta satu tambahan. Firman-Nya, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan mintalah wahai Nabi Muhammad kepada Allah, "Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku." Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min kamathalin nahla, la ta'kulu illa tayyiban wa la tadau illa tayyiba." Perumpamaan seorang muslim bagaikan lebah, dia tidak makan kecuali yang baik, tidak mengeluarkan dari dirinya kecuali yang baik saja. Ambillah dari sumber-sumber penghasilan yang halal dan gunakan pada hal-hal yang dihalalkan. Hargailah dari karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu catat kebaikan di dalam lembaran-lembaran kehidupan. Tinggalkan hal-hal yang indah di hati manusia, atau paling tidak jangan menggores luka yang tidak terlupakan. Dan jadikanlah kehidupan ini yang hanya sekali tidak akan berulang sebagai kehidupan yang kita mengharapkan kebaikannya kelak di kemudian hari tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita melewati bulan Ramadan, menyempurnakannya dan tiba di hari yang penuh dengan kemenangan ini, hari Idul Fitri, hari yang harusnya kita bergembira dengannya. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima seluruh dari amalan-amalan kita, menerima puasa kita, menerima salat kita, dan menerima seluruh ibadah kita, dan menjadikan hal tersebut sebagai warna-warna kehidupan, sifat-sifat yang kekal pada kita, membimbing kita untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua karunia dan nikmat-Nya berada di tempat yang mulia ini dalam suasana ketaatan. Semoga Allah selalu menjaga kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah merahmati kita semua ketika kita berdiri di depan-Nya pada hari kiamat, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua ke dalam surga-Nya yang penuh dengan kemuliaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidin wal faizin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.